publik bisa bisa langsung bertanya apa gitu ya. Baik, Bu. Dan saya juga tidak ahli ya, maksudnya tidak akan mungkin bisa menjawab semua, jadi kita bisa saling belajar bersama. Baik, Ibu. Kalau begitu, kita akan langsung masuk ke daftar pertanyaan yang aku kirim ke Ibu Dewi. Nah, teman-teman, misalnya ada yang mau bertanya juga, silahkan boleh raise hand atau tulis di chat, nanti akan aku panggil namanya, begitu. Baik, Ibu Dewi, kita mulai ya. Aku ada pertanyaan untuk Bu Dewi. Yang pertama, bolehkah Ibu bercerita soal kegiatan Ibu Dewi selama masa pandemi ini apa saja? Baik. Yang lain boleh tanya loh ya. Secara personal sih kegiatan saya yakin sama dengan kegiatan kalian ya. Saya sebagai ibu ya, saya perempuan, saya sebagai ibu, saya sibuk sekali mengurus anak saya gitu. Jadi pandemi ini memberikan lebih banyak waktu kepada saya untuk merawat anak saya secara lebih detail ya, secara lebih detail. Kalau sebelumnya kan saya harus keluar mengajar, saya harus keluar riset, terutama itu ya, mengajar dan riset. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena pandemi ini merumahkan kita semua ya, jadi pandemi itu menjadikan rumah sebagai pusat semuanya gitu. Saya meningkatkan keterampilan saya dalam lini-lini yang sebelumnya tidak saya geluti dengan baik gitu. Misalnya memasak, gitu, membuat roti, kemudian mencuci baju ya. Jadi saya menikmati itu pelan-pelan gitu sebagai bagian dari terapi gitu, baik buat saya dan buat anak saya. Jadi pandemi saya yakin secara teoritis ya tidak hanya mengubah kehidupan saya secara personal, tapi juga mengubah kehidupan teman-teman juga secara filosofis ya, secara filosofis dan eksistensialis gitu. Karena kita kemudian menyadari pentingnya rumah. Pertanyaan pertama terjawab. Silakan yang lain. Baik, terima kasih Ibu. Sambil menunggu mungkin Bu teman-teman yang lain untuk bertanya, apakah boleh lanjut nih Bu ke pertanyaan selanjutnya? Ya, silakan. Oke, aku ada pertanyaan kedua untuk Bu Dewi. Sejak kapan sih Ibu Dewi belajar soal feminisme dan kenapa Ibu mau belajar feminisme? Begitu Bu. Iya, kalau secara personal ya, secara personal tidak secara teoritis belajar feminisme itu ya sejak lahir ya, saya yakin semua kawan-kawan mengalami itu. Sejak kita lahir, sejak kita mengalami diskriminasi, sejak kita kemudian banyak bertanya, itulah kita belajar feminisme meskipun kita tidak bertemu dengan diksi dari barat, yaitu feminisme gitu. Jadi waktu kecil gitu ya, waktu kecil saya ingat sekali bagaimana ibu saya itu menekankan kepada saya untuk lebih rajin daripada, saya punya 2 kakak cowok gitu, untuk lebih rajin daripada 2 kakak cowok saya, kemudian saya harus mengerjakan seluruh pekerjaan domestik sementara kakak saya enggak gitu. Itu membuat saya bertanya pada saat itu sebagai seorang gadis perempuan, seorang anak perempuan kecil ya, pada waktu itu aku bertanya, kok seperti ini. Tapi pada waktu itu memang tidak ada jawaban teoritis, tidak ada jawaban filosofis itu tuh apa gitu. Tetapi keresahan itu saya yakin tidak saja saya alami, tetapi saya yakin itu juga dialami oleh kita semua ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Itu pertanyaan di rumah. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah di ruang publik itu. Dulu saya sering sekali dicolek-colek ya, naik bus, naik angkot, dicolek, pokoknya dicolek deh. Saya bertanya-tanya kenapa ini terjadi pada diri saya gitu. Lalu kenapa kok kita nggak bisa nyolek cowok gitu ya, hal-hal seperti itu waktu kita jadi anak perempuan.
kemudian bertahap sampai terjadi kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga gitu ya. Dan studi S1 saya, S2, S3 memungkinkan saya untuk memahami itu secara filosofis dan secara teoritis. Kenapa itu terjadi? Jadi kalau saya yakin nggak hanya saya ya, Zeni juga ya, Mbak Mai Jebing juga, Mbak Olin juga. Kalau ditanya sejak kapan ya belajar feminisme, saya kira ya sejak kita punya kesadaran bahwa kita adalah perempuan, sejak kita punya kesadaran kenapa kita diperlakukan berbeda. Saya kira itu pertanyaan kedua, Zeni. Yang lain kalau mau curhat monggo lo ya. Jadi kita bikin aja tidak konvensional. Yes, oke. Ini ada yang bercerita Kak Yuliana Marta, bertolak dari pengalaman diskriminasi kerjaan domestik. Mungkin Kak Yuliana mau on mic dan berbagi, silakan Kak. Kita forumnya biar jadi asik. Betul. Kita banyak ngobrol ya, Bu. Biar aku juga ikutan denger. Oke, Kak Yuliana, apakah bisa on mic? On mic bisa, tapi nggak buka kamera nggak apa-apa ya? Oh, it's okay Kak, nggak apa-apa. Silakan Kak. Yang mau diceritakan apa ya, Jenny? Mungkin Kak Yuliana boleh sharing ke kita alasan yang memulai Kak Yuliana untuk belajar feminisme, tadi juga tentang pengalaman diskriminasi kerjaan domestik itu, Kak. Iya, aku singkat aja ya. Jadi sebelum aku belajar feminis, yang aku sendiri memang tahunya di kampus sih waktu itu ya, udah lama sih, kayak 10 tahun yang lalu. Nah, tapi dari SMA itu kebetulan aku dari keluarga Batak, ibuku Jawa tapi, jadi memang pernikahannya antar suku. Nah, tapi kami tinggal di Medan, terus memang ibuku sebenarnya wanita yang bekerja di ranah publik juga ya. Kebetulan memang ibu bekerja juga di luar rumah gitu. Waktu itu PNS sih, sama-sama PNS sama ayah. Tapi memang pekerjaan rumah itu seolah-olah ibu memang belum berpikiran setara soal pekerjaan domestik gitu. Memang internalized patriarki ya kalau sekarang bahasanya. Waktu itu aku nggak tahu gitu. Jadi aku cuma 2 bersaudara sama adikku. Jadi aku terus yang memang ibu sih nggak memaksa karena memang prioritas ibu ya belajar gitu. Tapi tetap aja gitu ketika dekat-dekat aku mau kuliah kan memang udah rencana merantau. Jadi ibu tuh entah kenapa didikan pertamanya adalah pekerjaan domestik di rumah dan adikku free yang laki-laki gitu. Cuman waktu itu aku mulai bertanya juga sih, terus ya hal-hal lain juga kenapa ayah nggak bantuin kerjaan domestik tapi ibu semua, padahal kan ibu juga kerja di luar rumah gitu. Maksudnya tuh hal itu walaupun aku juga kayak tadi Ibu Dewi bilang aku juga nggak ngerti kan karena masih remaja dan waktu itu memang arus digital nggak sekeren sekarang jadi kayak aku juga nggak tahu, nggak bisa cari informasi yang semasif sekarang ya soal feminisme gitu. Ketika aku di kuliah, ikut kuliah gender dan struktur sosial, aku baru paham bahwa pelan-pelan sih gitu, pelan-pelan bahwa oh ternyata Batak itu patriarki banget. Itu sih Kak. Jadi aku sendiri sih kenal feminisme menurutku dari pengalaman itu tadi kata Ibu Dewi ya, kembali ke rumah tangga masing-masing, ke keluarga masing-masing, terus menyadari bahwa ternyata rootnya sangat berakar di keluarga masing-masing. Itu aja mungkin Ibu Dewi dan Kak Jenny. Thank you. Baik, terima kasih banyak Kak Yuliana sudah sharing ke kita. Ada juga nih partisipan yang lain yang sudah raise hand, aku udah lihat. Dan mungkin mau sharing juga Kak Iren, silakan Kak. Terima kasih Mbak Sen. Halo Mbak Iren, ketemu lagi. Jumpa lagi. Terakhir di Taiwan ya ampun, udah tua. Benar-benar Mbak, aduh kangen Mbak Dewi. Makanya begitu saya dapat info ini, wah saya harus ikut ini begitu, mau belajar lagi dari Mbak Dewi. Saya cuma berterima kasih loh Mbak, materi yang Mbak bagikan yang lalu itu betul-betul bermanfaat buat saya. Saya sudah selesai studi S3 Mbak. Disertasi saya antara lain. Iya. Terima kasih Mbak. Nah, saya mau tanya nih Mbak. Ini nih. Mbak, saya bukan sumber jawaban, sharing aja lah. Iya.
Iya Mbak, di Sumba ini kan lagi marak itu loh food estate gitu. Bagaimana pemerintah RI ini memberi perhatian pada lahan-lahan di Sumba yang katanya mau dipakai untuk menjadi lahan pertanian perkebunan. Nah, itu tanggal berapa ya kalau nggak salah? Itu tanggal 16 kalau nggak salah yang lalu, Jokowi mau datang ke Sumba, tapi rupanya ditunda, katanya 23. Jadi ada berapa ribu hektar lahan yang akan dipakai begitu ya untuk apa namanya itu tadi food estate. Gitu. Di satu sisi ini kan dalam rangka ketahanan pangan gitu kan, apalagi di masa pandemi ini. Tapi di sisi yang lain, belajar dari teman-teman yang sharing kegelisahan mereka, ya kan bahwa justru ini akan mengancam kelestarian alam itu sendiri, dan secara khusus kalau kita berbicara tentang ekofeminisme ini berkaitan dengan kelompok masyarakat adat yang akan mengalami kendala yang luar biasa terkait dengan rencana pemerintah ini begitu, dengan food estate itu. Jadi kalau bicara tentang masyarakat adat yang terkena dampak dari ini, kita tentu ingat kelompok rentan nih. Yang paling rentan itu kan perempuan dan anak, khususnya di dalam kelompok masyarakat adat. Terjadi pelampasan lahan tanah untuk rencana pemerintah ini. Jadi kita lihat di sini Mbak, ketika berbicara tentang alam, tentang ekologi, kepentingan ekonomi, kepentingan politik itu seringkali berada di atas, dan yang menjadi yang menjadi kelompok rentan itu terutama adalah perempuan dan anak, masyarakat adat, dan dalam hal ini kelompok perempuan dan anak. Nah, saya meminta tanggapan Mbak nih, kalau kami gitu loh ya ceritanya, saya kan pendeta, saya juga seorang dosen, saya bekerja di STTGKS. Kira-kira nih langkah advokasi apa yang bisa kita buat nih Mbak, berkaitan dengan rencana pemerintah ini loh, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan food estate itu. Itu Mbak, makasih banyak untuk sharing dari Mbak Dewi. Makasih. Makasih Mbak Iren. Kita dapat share dari Mbak Iren ya. Saya kira kawan-kawan jauh lebih tahu ya, karena kita dalam tanda kutip setiap langkah dari perempuan-perempuan selain kita itu sangat unik dan spesifik dan berbeda gitu, dan tidak bisa diseragamkan gitu. Saya hanya akan share contoh aja, mungkin Zeni bisa bantu share PPT-nya gitu, satu kasus yang mirip dengan kasus di Kendeng gitu. Saya kira nanti kalau Mbak Iren ada di sana nanti bisa lebih tahu bagaimana memetakan aktivitas-aktivitas apa di sana. Mungkin slide yang ke berapa ya? Di bawahnya contoh kasus tuh. Di bawahnya contoh kasus ya. Baik. Ya, itu kawan-kawan nanti akan punya akses ya ke PowerPoint itu, tidak usah khawatir, dan saya juga tidak tertarik untuk menjelaskan secara teoritis gitu. Saya yakin di sini semua sudah punya background knowledge ya, latar belakang pengetahuan perihal itu. Jadi saya tidak perlu menjelaskan. Ini saya beri contoh aja. Jadi di sini ada satu ahli penting itu tentang ekologi ya masyarakat adat, itu Mbak Mai Jebing ya. Beliau sekarang sedang PhD di Passau Jerman ya. Halo Yu. Hey yo. Maaf ya, aku nggak kamera. It's okay gitu ya. Nanti bisa share, kita bisa saling share ya. Kan kalau pengen secara detail ya tentang perempuan adat, saya yakin dia lebih ahli daripada saya. Kalau ada kawan Aman juga di sini Yu. Oh ya. Saya kira kawan-kawan Aman bisa menjelaskan itu secara lebih baik gitu, karena ekspertis saya, belajarnya saya itu di filsafat feminisme. Jadi pengetahuan saya tentang itu kurang sekali ya. Dan Mbak Iren saya kira juga punya pengetahuan yang jauh lebih banyak tentang apa yang terjadi di Indonesia Timur ya. Baik, ini salah satu contoh. Kita sering diberi contoh bahwa menanam adalah melawan ya. Menanam adalah melawan. Kita sudah tahu
problem paling kini di dunia gitu sekarang tidak lagi global warming atau climate change, tetapi sekarang adalah global heating dan climate crisis ya. Sekarang ada banjir di Jakarta gitu. Terminologi yang kita punya sama ini adalah bencana alam. Padahal itu perlu kita tambahi bencana alam yang disebabkan oleh manusia gitu. Jadi human triggered atau human cause ya. Kita perlu memberikan tambahan pada hampir seluruh bencana alam bahwa kita adalah penciptanya, kita yang mengakibatkannya. Jadi human triggered, human caused natural disaster gitu. Jadi tidak lagi kita menyebut itu bencana alam gitu, tetapi adalah bencana alam yang disebabkan oleh manusia gitu ya. Dan kita tidak bisa lagi menyebut penghangatan bumi gitu, tapi sudah torching ya, sudah heating gitu. Jadi panasnya itu sudah luar biasa gitu. Jadi kalau kita melebihi batas itu akan ada problem besar gitu. Dan syukurlah dalam tanda kutip, sebenarnya saya nggak boleh bilang seperti ini, ada pandemi ini. Pandemi ini membuat mobilitas kita menjadi jauh lebih lambat. Ini berkorelasi pada pelepasan jejak karbon kita menjadi lebih sedikit daripada sebelumnya. Saya nggak bisa bayangkan kalau tidak ada COVID gitu. Tetapi lagi-lagi apa yang saya katakan ini tentu tidak bijaksana karena kita perlu solusi yang sustainable, karena pandemi ini bukan solusi yang sustainable gitu. Tetapi pandemi ini adalah sebuah isyarat gitu, sebuah isyarat kepada kita. Sebenarnya kita sudah sering diberi isyarat banyak ya, cuman kayak kita ndablek aja ya. Kita sangat ndablek, kita sangat arogan gitu ya. Sejak abad pencerahan sama dengan sekarang gitu. Karena sejak abad ke-16 sampai dengan sekarang pemanasan global gitu, perubahan iklim itu sangat dramatis ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau kita dalam filsafat ilmu kita diajari tentang bahwa abad pencerahan kita menjadi cerah gitu. Padahal kemudian kita menuju pada sebuah kegelapan yang kita tidak bisa menjawab gitu ya. Misalnya perubahan iklim kita nggak bisa. Ini solusinya apa? Gitu ya. Kita belum bisa gitu. Kemudian peledakan jumlah kita secara demografis juga kita ini solusinya apa? Kita juga nggak bisa menjawab gitu ya. Apakah ada planet B gitu? Nggak ada planet B gitu. Hanya adanya cuma satu planet aja gitu. Maka kalau saya ketemu generasi milenial, saya selalu bilang besok kalau punya anak turun gitu, jangan banyak-banyak toh gitu. Sendiri anak ojo akeh gitu ya, jangan banyak-banyak punya anak gitu, karena kita punya problem space gitu, karena kita terus-menerus mengkonsumsi ya, modus mengkonsumsi itu meninggalkan jejak karbon ya, dan lain-lain sampai dengan sekarang. Nah ini saya memberikan satu contoh di slide ini adalah merawat adalah melawan. Ini saya kira berkaitan dengan kendeng ya, saya berkaitan dengan nama-nama yang beken gitu, ada Aleta Baon, ada mama-mama di Papua gitu, ada ibu-ibu kendeng gitu, Mbak Iren pasti juga tahu perihal itu. Ya, ada menenun adalah melawan, kemudian menanam adalah melawan gitu ya. Memasak adalah melawan, ibu-ibu kendeng ya. Sekarang ada banjir di Jakarta, saya yakin akan ada dapur umum ya. Ibu-ibu akan memasak gitu. Itu adalah juga secara teoritis itu adalah melawan ya, secara teoritis dan secara filosofis itu membangkitkan yang disebut sebagai interkonektivitas ya, jadi ada interkoneksi ya, jadi ada untuk merawat hubungan gitu, dan di situ ada menonjolkan peran makanan gitu, peran makanan. Ketika banjir di Jakarta kita kemudian menyadari pentingnya makanan gitu, pentingnya energi gitu ya. Kemudian di situ ada praktek yang sangat penting sekali, yaitu praktek merawat gitu, praktek merawat. Dalam hal ini merawat adalah satu bentuk resistensi tersendiri. Nah, ini terkait dengan problem yang terjadi kelak gitu, atau bahkan sekarang sudah terjadi di Indonesia Timur. Papua akan diproyeksikan sebagai sumber makan, Sumba juga akan diproyeksikan sumber makan gitu, semua akan diubah menjadi sawah. Ini tentu sangat berbahaya. Ya. Jadi sejak ada beras, ada kemiskinan gitu ya. Maka ini kan
kalau ditanya gitu, apa yang bisa dilakukan milenial ya? Sebenarnya sih kalau kita dalam filsafat feminisme itu dalam tanda kutip kambing hitamnya adalah antroposin gitu, bahwa kita punya filsafat yang berpusat pada manusia gitu ya. Kalau dalam ekofeminisme kan kita bersiklus ya, bahwa kita tergantung pada alam, alam bergantung pada kita setara pada alam. Tetapi kemudian pada analisis yang lebih jauh lagi, tidak lagi antroposin, tapi kapitalsin gitu. Kapitalsin adalah pemilik kapital gitu, pemilik modal yang visinya tidak sustainable gitu. Visinya mengambil secara gratis dari bumi dan tidak mau mengembalikan lagi dan sifatnya tidak sustainable. Contoh sederhananya adalah balik lagi ya, sejak ada beras lahirlah orang miskin gitu. Misalnya Mbak Umbu di sana, secara endemik di sana stapel atau bahan pokok paling banyak jagung ya Mbak Iren ya. Ya, berarti Mbak Iren dalam tanda kutip akan meninggalkan sedikit jejak karbon kalau makan jagung. Dan saya akan meninggalkan jejak karbon sedikit kalau saya makan lele, bukan makan salmon gitu misalnya. Terus Mbak Mai Jebing di Jerman makan salmon, ya nggak apa-apa, salmon kan dekat, nangkapnya cuma di Jerman Utara gitu ya, di Skandinavia gitu. Jadi saya makan lele sama makan salmon, jejak karbonnya banyak kan saya makan salmon. Sama juga dengan paradigma tadi. Keluar dari salah satunya. Ya, ini misalnya saya secara personal itu sudah memulai sejak lama. Kalau pagi sama malam itu saya makan yang ini, rebusan atau kukusan ketela pohon, kemudian ketela manis, kemudian umbi-umbian gitu ya, uli ya dan lain-lain kalau ada bahasa Jawa gitu. Kebetulan tadi saya ngukus pohong gitu, ubi jalar untuk saya nanti makan malam. Jadi saya cuma makan ubi jalar gitu satu. Jadi konsumsi kita punya korelasi terhadap apa yang terjadi di alam di luar kita gitu. Kita sering ditanya, kita sering dibilang bahwa oh kamu tuh orangnya alarmis gitu. Alarmis tuh kalau kita di dalam ekofem kan ada dinamikanya. Ketakutan gitu, selalu bahwa ini akan berbahaya gitu ya. Alarmis kan nggak ada kaitannya tuh polar bear gitu ya, beruang di kutub utara yang kelaparan dengan kita itu nggak ada kaitannya gitu ya. Ketika es mencair itu nggak ada kaitannya dengan kita kan di tropis gitu. Ya jawabannya sederhana saja, sangat sederhana. Ada samudra di dalam tubuh kita gitu. Jadi saya itu dekat sekali dengan kenestapaan beruang putih di kutub utara yang kelaparan ya. Jadi kenestapaan yang kita miliki itu hanya sepersekian detik jaraknya dengan melelehnya es di kutub utara. Kenapa? Kan kita minum dari air hujan. Air hujan dari mana? Dari samudra yang diuapkan. Samudra dari mana? Ya dari kutub utara. Jadi kita sangat terkait. Cuman karena modernitas, paradigma modern itu sudah sedemikian ahlinya membuat fragmentasi ya, spesialisasi. Jadi kita terasing satu sama lain ya. Jadi kita tidak lagi terkoneksi satu sama lain. Mbak Iren, saya kira sebagai kerajaan makanan nanti kelak di sana gitu, pola-pola resistensi nanti bisa dipimpin oleh perempuan misalnya dengan memasak di lokasi gitu ya, atau menenun di lokasi gitu. Kita tidak tahu konteksnya seperti apa, karena ekofeminisme itu kan sebagai sebuah paradigma, sebagai landasan filosofis gitu. Dia melihat apa yang ada di akar rumput, kemudian dia mengabstraksikan itu. Tetapi apa yang ada di akar rumput itu benar-benar dalam tanda kutip tidak bisa diprediksi karena ia sangat unik dan ia sangat khas, dan yang paling tahu adalah ia atau mereka yang tinggal di situ. Ia atau mereka yang tinggal di situ. Jadi bukan Dewi Chandraningrum di Jawa Tengah gitu ya, atau Mai Jebing di Passau misalnya di Jerman gitu. Yang tahu sekali itu adalah Mbak Iren gitu, karena
karena bau tanahnya, koneksi kita dengan tanah, air yang kita minum itu saya nggak ada pengalaman sama sekali. Nah ini maka sharing seperti ini penting sekali untuk mengetahui model-model perlawanan apa yang bisa kita dengarkan, ya bisa kita dengarkan. Kalau ditanya pelajaran apa yang Mbak Dewi berikan di Kendeng? Oh jangan salah, kebalik ya. Saya justru yang belajar dari Kendeng gitu ya. Kalau saya ke Kendeng, saya justru belajar gitu ya. Misalnya kalau saya untuk satu terbitan ya di Ecofem sebelumnya saya bertanya ke Mbak Gunarti ya, Mbak Gunarti perempuan masyarakat adat Sulawesi. Mbak, menurut Mbak Gun tanah itu apa siapa gitu? Jawaban Mbak Gun cukup metaforis ya, sangat metaforis, filosofis juga, tapi bagi saya gitu. Tetapi bagi Mbak Gun itu adalah sebuah jawaban yang sangat spiritual gitu. Ya tanah itu satu, tanah itu satu. Gitu. Itu penjelasan bahasa masyarakat adat. Masyarakat adat itu kan sebutan paradigma modern terhadap mereka ya. Sebelum ada masyarakat modern kita semua masyarakat adat kan. Ngerti maksud saya ya, sebelum ada negara gitu. Kita semua masyarakat adat. Ya tanah itu satu. Apakah pernyataan Mbak Gun ini bisa dijelaskan dalam paradigma modern? Saya kira bisa. Apakah bisa dijelaskan dalam paradigma ekonomi? Saya kira bisa. Apa dong? Jogja gitu. Jogja kalau tidak merawat tanah hutan di Merapi, di Kaliurang atas, ya nggak bisa dapat air. Ya tanah itu satu gitu. Kalau misalnya ada eksploitasi besar-besaran di atas, orang bawah ya harus membela gitu. Karena kalau kita nggak belain vegetasi di atas, kita bawah nggak dapat air. Nah, jadi penjelasan tanah itu satu dari Mbak Gun itu bisa dipahami oleh manusia modern, bisa diparafrase dalam paradigma modern. Jadi saya kira begitu Mbak Iren. Kita exchange aja. Saya sebenarnya sangat khawatir juga sangat sedih ya. Kalau lihat Sumatera, lihat Kalimantan gitu tuh kayak patah hatinya itu patah hati dahsyat gitu ya. Terus ngelihat kebakaran, terus hewan-hewan tersakiti gitu. Karena dalam tanda kutip saya diajari sejak kecil untuk mengejar-ngejar surga gitu, surga yang abstrak gitu ya, surga yang di luar sana. Padahal this is our last heaven gitu ya. Ini adalah surga kita yang terakhir dan kita nggak menjaga dengan baik. Dan sekarang arahnya itu ke timur gitu, ke Papua, ke Nusa Tenggara. Itu benar-benar sangat melukai hati saya. Jadi saya benar-benar menunggu. Ya kita semua juga nggak bisa menunggu ya, kita harus bergerak ya. Bagaimana secara struktural paradigma pembangunan itu bisa jauh lebih baik, dan itu secara personal juga mempengaruhi hidup saya gitu. Dulu kan ada program RED ya dari negara-negara Skandinavia untuk melindungi hutan, dan itu program itu dalam tanda kutip kan tidak berhasil, tidak sukses. Faktanya hutan kita tetap habis gitu, dan itu membuat banyak sekali banyak orang-orang kaya di Skandinavia itu membeli hutan terus dibiarinkan begitu saja, dan itu juga menginspirasi saya secara personal gitu. Kalau saya diberi usia panjang gitu, membeli tanah gitu, saya tanami pohon dan saya biarkan saja gitu, karena itu memberikan oksigen. Itu Zeni dan Mbak Iren. Kita sharing aja ya. Banyak Mbak Dewi, keren. Terima kasih Mbak. Mbak Iren, apakah ada tanggapan atau mau? Mbak Iren share ya, jangan tanya. Ya, terima kasih Mbak. Saya dapat banyak bahan nih. Menanam melawan, menenun melawan. Wah keren nih Mbak. Merawat juga melawan, memasak juga melawan. Iya. Terima kasih Mbak, luar biasa ini. Saya akan share ini ke teman-teman juga Mbak. Terima kasih. Ya. Ada teman saya nih, Tiani Simila dari Sumba, pasti mau bicara juga. Mbak Zeni bisa beri kesempatan. Terima kasih. Mbak Iya Kak Iren, makasih. Silakan Mbak Suryaning Simila ya. Iya Mbak Dewi.
Ya, kita ini satu tim Terima kasih. editorial ya, satu tim buku juga. Silahkan monggo. Share aja, Iya, share aja. iya, Mbak. Saling mendengar. Iya, aku mau share tadi menyambung yang disampaikan oleh Bu Iren. Memang di Sumba ini masyarakatnya lagi ini ya mengalami euforia sesaat dengan food estate itu. Jadi sebenarnya masyarakat tidak sadar apa dampak dari kehadiran food estate ini. Tapi saya melihat masyarakat umum, termasuk juga mungkin masyarakat adat itu, bagi saya ada dalam sebuah kesadaran palsu. Ada dalam suasana bangga. Jadi hampir tidak ada kritik terhadap kehadiran food estate ini. Nah, bagi saya ketika di situ sudah tidak ada kritik, sebenarnya di situ ada masalah. Bahkan kita pun akademisi ataupun aktivis tidak berani terlalu jauh masuk ke sana karena juga tidak paham persoalan di lapangan seperti apa, belum juga mengunjungi kawasan food estate itu. Tapi yang saya baca melalui pemberitaan di media sosial, postingan-postingan di media sosial, itu seperti menjadi kebanggaan dari masyarakat di wilayah food estate itu. Kebetulan food estate itu adanya di wilayah Sumba Tengah. Apalagi ini kan apa namanya berkaitan dengan kunjungan Pak Presiden ya. Jadi orang Sumba itu kayak bangga dengan itu gitu, berlebihan. Nah, itu tanggapan saya yang pertama. Yang berikut Mbak Dewi, ini pertanyaan saya untuk Mbak Dewi. Mungkin tidak berkaitan dengan ekofeminisme, tapi juga ini berkaitan dengan apa ya, spirit Mbak Dewi, semangat Mbak Dewi. Nah, saya beberapa waktu itu kalau baca tulisan Mbak Dewi, melihat aktivitas Mbak Dewi di ruang lingkup akademik, saya jadi mikir seperti ini, gimana seorang feminis yang adalah seorang akademisi menjaga konsistensi gitu. Di satu sisi harus berkutat dengan buku-buku, membaca, menulis, juga harus ngajar, tapi juga di sisi lain saya melihat Mbak Dewi aktif sekali di lapangan, ya sebagai seorang aktivis. Saya melihat perjuangan Mbak Dewi bersama dengan ibu-ibu Kendeng itu sangat konsisten gitu. Dan saya melihat bahwa ini feminisme sudah menjadi jalan hidup, pilihan hidup dari Mbak Dewi. Bagaimana semangat itu ditularkan atau apa sih strateginya menjaga itu? Karena banyak yang bagi saya menyebut diri feminis, tapi feminis yang dibatasi pada ini Mbak, ruang lingkup akademik, pada diskursus. Kita berdiskusi apa itu feminis di kalangan akademisi atau menjadi percakapan feminisme yang dibatasi di kalangan elit feminis nih. Nah, tapi saya melihat Mbak Dewi bisa bekerja, berkolaborasi dengan feminis akar rumput. Nah, itu seperti apa? Kadang-kadang kami ya merasa seperti apa ya Mbak Dewi melakukan kritik pada diri sendiri. Kalau kita cuma terjebak di balik-balik tembok, ruang-ruang kelas gitu, tanpa harus melakukan sesuatu, atau cukup berbicara atau mengadvokasi dari ruang-ruang kelas. Saya melihat Mbak Dewi turun ke lapangan gitu, melalui kerja-kerja nyata Mbak Dewi. Itu Mbak, mohon dibagikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Surya. Ini overrated ya, saya tuh nggak seperti itu banget gitu ya. Saya malah banyak di rumah ya. Nggak seperti itulah. Saya juga punya banyak kekurangan dan saya juga harus banyak belajar ya. Ada banyak hal yang harus terus-menerus saya perbaiki setiap hari gitu. Kenapa sih? Tetapi saya juga punya kepercayaan begini, bagi kawan-kawan yang hanya ada di kampus itu saya pikir nggak apa-apa gitu. Kenapa? Karena saya tidak percaya bahwa perjuangan secara paradigma dan teoritis itu bukan praksis. Itu adalah praksis gitu. Karena itu juga sebuah kerja keras itu. Itu yang selalu saya bilang kepada mahasiswa, kamu harus lulus S1, kalau bisa terus S2, terus S3 gitu. Pentingnya itu gitu. Saya kira kenapa saya sekarang itu ya lebih feminisme secara teoritis dan filosofis membantu saya memahami apa yang terjadi di sekeliling saya dan membantu memahami serta membantu saya untuk merealisasikan itu ya
membahasakan itu, kemudian menarasikan itu, dan dalam tanda kutip memvalidasi itu sebagai ilmiah gitu. Karena kan sebelumnya kita diajari bahwa memasak nggak ilmiah gitu ya. Kemudian merawat itu tidak ilmiah gitu. Justru feminisme, paradigma feminisme mengajari saya secara teoritis ketika bersama dengan para perempuan yang tidak masuk bangku kuliah atau universitas, bahwa itu legitim, bahwa itu valid. Jadi dualisme antara kampus dan luar kampus itu bagi saya hanya ada dalam tataran politik identitas, tetapi dalam spirit ya, dalam filosofi Gunarti seorang profesor gitu ya. Kita bisa kan, misalnya kalau saya bimbing disertasi, kemudian ada mahasiswa saya itu risetnya kendeng, kita bisa undang seorang Gunarti yang nggak sekolah sama sekali untuk jadi penguji gitu ya. Kita bahkan bisa menganugerahi seorang Gunarti dengan sebutan profesor ya. Kita saya kira kampus punya otoritas itu. Nah, sebenarnya kampus tuh seperti itu ya. Jadi selama ini kan kampus tuh selalu disalahpahami Menara Gading dan lain-lain. Justru saya secara pribadi marah sama kampus itu kalau kampus menjadi salah satu corong dan tiket untuk meloloskan amdal-amdal yang kemudian membahayakan ekologi gitu. Seperti kita tahu, seluruh proyek-proyek infrastruktur, proyek-proyek tambang, proyek-proyek monokultur itu amdalnya dari universitas-universitas besar gitu ya. Ya, jadi itu bahkan amdalnya itu dari fakultas hukum gitu. Itu yang dan fakultas kehutanan yang seharusnya mereka punya kesadaran yang lebih baik daripada kita tentang keberlanjutan dari cara kita hidup gitu. Malah jadi tukang yang memberikan tiket. Nah, kemarahan saya pada kampus tuh di situnya gitu, Bu. Dan kita menyadari itu yang yang membuat saya ya, Mbak Mila juga, Mbak Iren, Mbak Inahunga, kawan-kawan dari tim ekofeminisme membuat seri ekofeminisme 1 sampai dengan 5 sekarang ya. Dari Ekofem 1, 2, 3, 4, 5. Mbak Iren juga pada waktu itu ikut menulis ya, Mbak Suryaningsi Mila juga. Pada waktu itu saya berpikir bahwa sepertinya perlu mainstreaming perihal kesadaran lingkungan ini di universitas dengan buku itu. Maka seri buku itu tidak membatasi hanya perempuan saja atau hanya yang mereka peduli lingkungan dalam tanda kutip, tetapi semua orang bisa menulis itu. Dan itu sekarang telah membuka, ini sudah itu dari tahun 2012 ya, seri UKFM 1. Saya masih ingat pada waktu itu kita mengundang Mbak Mai Jebing ya dalam launch-nya ya. Ini udah 9 tahun loh Mbak Mai. Udah 9 tahun ya kita nggak ketemu, karena kita ketemu terakhir kali di KSW ya, atau di Jakarta. Saya lupa. Kayaknya. Oh iya ya, lupa ya. Nah itu. Dan sekarang itu punya banyak benih, dan kita bersyukur. Benihnya itu misalnya ada lahir PSW, Pusat Studi Wanita, kemudian ada lahir S2 Lingkungan gitu ya. Kemudian ada lahir pusat-pusat kajian lingkungan gitu. Jadi kita bersyukur gitu. Itu mainstreaming itu masih terjadi itu di sana, dan ternyata harapan dan doa kita pada saat itu terjawab. Tetapi kalau saya secara personal, kalau Zeni nanya atau kan nanya bagaimana tentang kemanusiaan dan relasinya dengan bumi gitu, saya termasuk orang yang pesimis gitu. Saya termasuk orang yang pesimis. Bagaimana nggak saya pesimis? Karena saya tiap hari itu selalu ngelihat film dokumenter kerusakan lingkungan gitu. Jadi saya level paranoid saya itu sudah lebih tinggi mungkin ya, sudah sangat tinggi ya. Jadi kematian Great Barrier Reef ya, terumbu karang yang indah di Australia ya, kemudian juga pergerakan
pergerakan ikan itu semakin ke utara dan semakin ke selatan gitu. Jadi sebelumnya yang disebut sebagai migrasi itu kan migrasi makhluk hidup, itu migrasinya kan horizontal dari satu area ke area. Tetapi dengan adanya perubahan iklim, climate crisis, mereka menuju ke utara, menuju ke utara karena mereka mencari dingin. Saya belajar itu. Lucunya adalah ketika pada waktu itu di Berlin ya, di Humboldt. Jadi saya itu orangnya agak iseng gitu. Kalau ada universitas dikasih nama orangnya siapa tuh? Saya baru tahu bahwa pada waktu itu ya tahun 2005 ya. Oh, Humboldt itu adalah bapak iklim gitu. Jadi pada waktu itu Alexander von Humboldt yang sekarang jadi nama universitas di Berlin itu dia meneliti di Gunung Andes di Amerika Latin dan dia menyimpulkan pada waktu itu bahwa kolonialisasi Eropa di negara-negara pada waktu itu kan baru sejak abad ke-16 17 ya dan dia risetnya itu abad ke-19 ya. Dia mengatakan bahwa efek dari monokultur ini telah mengubah iklim. Gitu. Jadi dia meneliti Gunung Andes pada waktu itu, vegetasinya, kemudian makhluk hidupnya, gitu. Dan sekarang di abad 19, kemudian sekarang kita mendengar itu secara lebih populer ya, karena kita populernya kan dengarnya revolusi hijau gitu ya, ketika makanan itu menjadi industri, ketika pertanian perkebunan jadi industri di tahun 1970-an gitu ya, benih-benih yang dead end ya, benih-benih yang tidak kita ciptakan sendiri tetapi kita harus beli di toko gitu ya, ternyata itu sudah terjadi sebelumnya ya, itu terjadi bersamaan dengan kolonialisasi Eropa keluar dari daerah. Jadi ketika ada monokultur tebu pada waktu itu, kemudian monokultur kopi gitu. Jadi badak di Jawa itu salah satunya terdesak karena Belanda membuka monokultur tebu dan kopi pada waktu itu ya, dan lain-lain periodisasinya sampai dengan sekarang. Saya kira kawan-kawan biologis, kemudian yang marine biologist ya, yang mempelajari ini secara lebih spesifik bisa menjelaskan. Kalau saya kan hanya tahu dari luarnya saja. Saya kira gitu. Nanti saya kepanjangan. Baik, terima kasih banyak Bu Dewi. Tadi aku lihat ada Mbak Majebin yang juga raise hand. Mungkin silahkan Mbak untuk... Ayo, kuliah berikutnya. Ora, terima kasih sudah diizinkan ikut belajar. Di sini juga banyak tuh kawan-kawan dari sekolah literasi lagi ikutan belajar. Aku senang bareng-bareng lagi. Aku sama ya, patah hati juga sebenarnya. Ini kumpulan orang patah hati lagi ngobrol. Tapi saya mau sharing tentang pengalaman Sumba ya, biar nyambung Kakak Meli dan Kakak Iren. Jadi saya lupa 10 tahun lalu mungkin, karena ada rencana tambang besar kan di sana, milik BHP di Taman Nasional, saya lupa nama Taman Nasional. Wangameti. Ya, Wangameti. Nah, waktu itu saya dengan Pak Josadi Condro, memang sengaja kawan-kawan bikin pertemuan dengan pemerintah, ya intinya bikin pertemuan untuk bertengkar lah di forum itu dengan pemerintah gitu ya. Dan kami senang karena tambang itu batal, karena itu besar sekali rencana tambang emas itu. Terus kawan-kawan juga kemudian membuat Umbu dan yang sekarang di Walhi NTT juga bikin festival Wahumba, sehingga merawat ingatan orang agar ancaman itu tidak terjadi. Tapi yang saya mau bilang, mungkin kita harus mengubah bahasa ya. Jadi food estate itu bikin orang punya imajinasi, modernitas dan harapan begitu. Bikin aja simple dengan bahasa lokal yang artinya misalnya kebun pangan skala besar, kan itu kebun pangan skala besar sebenarnya gitu. Artinya kalau kita bicara skala besar ya dia rakus lahan, ya dia rakus air gitu. Saya rasa mungkin kawan-kawan saya mengusulkan mungkin cari konteks lokal yang orang bisa membayangkan begitu loh. Kalau ini
food estate itu bahasa Inggris gitu, hanya 2 kata gitu, dan itu bikin imajinasi kita seolah kita oh ini pangan nih, kebun gitu. Ini enggak, ini itu kebun skala besar yang ada modal besar, ada orang-orang kaya yang terlibat begitu. Belum tentu juga berhasil seperti di Kalimantan Tengah. Nah, saya rasa pertukaran pengalaman dengan kawan-kawan masyarakat adat di Kalimantan Tengah mungkin aman juga itu bisa fasilitasi itu, karena di Kalimantan Tengah kita bisa baca beritanya. Bahkan di Papua juga itu gagal begitu loh, food estate ada filmnya Watchdog Mahuze misalnya, bisa dipakai untuk diputar bersama kawan. Saya rasa percakapan harus sudah dimulai untuk mungkin tidak menyebut pakai food estate, pakai bahasa yang lebih mudah. Saya rasa akademisi harus memulai itu ya. Ini bahasa itu bisa bahasa penjajahan nih gitu, food estate itu. Padahal kekhawatiran saya, tambang itu orang punya pemahaman semua, tetapi begitu berdatang dengan bahasa lain gitu, itu kayak wah ini lebih ramah nih, ini lebih ini gitu. Saya rasa apalagi yang kedua beda dengan Papua meskipun sama-sama rapuh ya, adalah ini pulau kecil gitu dengan sumber air terbatas, hutan terbatas, savana. Isu food estate ini memang menjebak dalam konteks terutama bahasa ya, karena pangan. Siapa yang mau menolak pangan gitu? Pangan, semuanya butuh pangan gitu. Saya rasa kita mulai meletakkan ini itu kebun pangan skala besar, tapi pangan untuk siapa gitu. Saya rasa mungkin itu yang perlu kita percakapkan, dan kawan-kawan bisa mengundang dialog mungkin kawan-kawan Papua dan kawan-kawan Kalimantan Tengah, karena terbukti di 2 tempat itu gagal. Kira-kira itu Kakak Iren dan Kakak Mel. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Mai Jebing. Kita tadi udah banyak membahas tentang food estate, atau kalau bahasa Indonesianya itu kebun pangan berskala besar ya Mbak ya. Oke, teman-teman boleh sambil juga tuh diakses, kami udah mengirimkan berkas PowerPoint yang tadi sempat kita share screen. Aku mungkin mau bertanya nih ke Bu Dewi. Boleh Bu? Kita lanjut ke pertanyaan lain. Nuwun Mbak Mai. Silakan. Ya. Baik. Pertanyaannya, aku penasaran sih Bu, sama ketika Ibu bekerja dengan perempuan-perempuan di Kendeng, filosofi apa sih yang mereka yakini dan strategi mereka dalam mempertahankan tanahnya itu gimana Bu? Bolehkah diceritakan? Baik. Saya kira pengetahuan saya tentang Kendeng itu sangat terbatas gitu ya. Terus juga saya sudah udah setahun ini nggak ke sana karena pandemi gitu. Jadi terjadi perubahan di sana saya juga nggak tahu. Tetapi secara ini advokasi dalam tanda kutip, saya nggak begitu suka kosakata ini juga ya. Kita masih jalan dalam tanda kutip misalnya untuk urusan network ya dengan Jerman, terutama yang di Pati untuk Heidelberg Cement gitu, karena seperti kita tahu pegunungan Kendeng itu ada di 5 kabupaten di Jawa Tengah. Nanti mohon saya dikoreksi ya kalau kurang tepat. Kemudian kalau semen Indonesia di Rembang ya, milik Indonesia, kemudian beberapa ada yang milik Cina, kemudian ada yang sister factory dari Jerman ya, Heidelberg Cement. Kebetulan Heidelberg Cement itu ada di dekatnya Mas Gunretno dan Mbak Gunarti di Pati. Pada waktu itu saya memang minta secara khusus kepada kawan-kawan di Jerman gitu untuk ikut bertanggung jawab ini secara internasional ya pada waktu itu. Dan meminta juga kepada think tank Partai Hijau pada saat itu untuk bertanggung jawab ini di parlemen gitu. Kebetulan saya secara personal kenal gitu, dan
masih lanjut sampai dengan sekarang itu, masih lanjut sampai dengan sekarang proses-prosesnya. Salah satu yang penting ya di dalam lagi-lagi saya harus menyebut advokasi ya, meskipun saya tidak begitu menyukai kosakata itu, adalah kita harus melacak, meskipun saya bukan ahlinya ya, tetapi kita bisa minta tolong. Kita harus melacak para pemegang saham atau orang yang punya uang yang mendanai korporasi itu. Jadi karena kita kan dunia kedua, kita ketiga ya. Jadi saya bukan orang ekonomi, saya tidak akan bisa menjelaskan itu secara fasih dalam diksi-diksi ekonomi ya, tetapi saya bisa membayangkan dan saya kira kawan-kawan bisa membayangkan. Jadi kalau ada korporasi, misalnya pabrik pangan ini, ada pabrik makanan datang ke tempatnya Mbak Iren nih ya. Mereka mau mendirikan sebuah pabrik pangan di situ. Kalau pabrik kan dalam tanda kutip kita harus sangat waspada untuk melihat itu. Kalau itu terbukti merusak, itu salah satu advokasinya selain yang kita lihat dari apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di masyarakat adat adalah dengan melacak siapa yang memberikan uang kepada perusahaan itu. Ini coro bodohnya kalau kita pakai bahasa Jawa, karena saya juga nggak pintar hitung-hitungan gitu. Kalau kita tahu siapa saja yang memberikan uang pada perusahaan itu, kemudian kita dalam tanda kutip melakukan audiensi, kita melakukan korespondensi gitu ya, mengatakan kepada orang yang membeli uang itu bahwa terjadi kerusakan pada uang yang kamu investasikan di proyek ini. Nah, kita udah di level itu ya, kita sudah di level itu untuk Kendeng. Tetapi saya ingin bilang juga bahwa setiap konteks itu beda-beda. Misalnya Kendeng, ibu-ibu Kendeng itu secara hukum menang loh melawan Semen Indonesia. Menang di atas kertas. Secara hukum menang gitu. Tetapi itu tidak terlaksana karena kita punya problem kan penegakan hukum. Itu satu hal. Hal berikutnya adalah untuk kasus Benoa Bali. Saya kira Mbak Yayas, Mbak Sarasdewi jauh lebih tahu daripada saya. Mereka kawan-kawan di sana nggak peduli urusan hukum gitu. Nah, mereka memperkuat masyarakat adat sampai akhirnya ada puluhan desa adat yang menolak proyek yang akan membahayakan Teluk Benoa pada waktu itu, dan itu ternyata mengundurkan atau sampai dengan sekarang belum jadi dibangun kan, dan jadi beda-beda konteksnya beda-beda. Tadi pertanyaan Jenny apa, aku sampai lupa ini, aku sudah terlalu tua terus saya masuk ke labirin terus saya lupa. Apa tadi? Nanya soal filosofinya perempuan-perempuan Kendeng yang mereka yakini, kemudian strateginya untuk mempertahankan. Oke, oh ya berarti saya cerita soal strategi ya. Jadi soal strategi, salah satu strateginya itu tadi. Jadi kita sudah sampai pada level itu, dan sekarang karena ini yang kita lakukan kalau tidak salah dari 2014 ya. Ini udah berapa tahun nih? 6 tahun ya. Sekarang ada urgensi, saya diceritakan oleh kawan-kawan di Jerman, ada urgensi di parlemen Jerman, ada undang-undang baru. Kasus Kendeng itu sudah melahirkan sebuah undang-undang baru ya, undang-undang baru di Jerman. Kalau investasi Jerman di luar negeri itu terbukti merusak, maka dalam tanda kutip itu harus pokoknya adalah itu narasinya gitu. Saya mungkin agak kurang tepat membahasakan ini, tetapi adalah sebentuk itu. Nah ini pentingnya dalam tanda kutip pentingnya kalau kawan-kawan berada di universitas atau kawan-kawan ada di luar negeri itu untuk masuk dalam sisterhood, masuk dalam jaringan gitu, dalam jaringan, kemudian memetakan kekuatan apa yang ada gitu, dan kepada siapa kita bisa minta tolong gitu. Jadi naif saja gitu. Saya bukan ahli hukum, saya nggak tahu sama sekali, saya juga nggak tahu ekonomi. Pada waktu itu saya secara simpel hanya bilang saya minta tolong. Jadi sesimpel itu. Pada waktu itu juga Gunarti punya kesempatan secara langsung berbicara kepada Direktur Heidelberg Cement. Ya, Heidelberg Cement.
Pada waktu itu kita meminta kepada, jadi kalau di Eropa itu kan ada ada 2 partai yang partai idola saya ya, secara personal gitu. Itu partai hijau dan partai kiri gitu ya, partai hijau dan partai kiri. Tetapi memang kalau partai di Eropa tidak seperti partai kita ya. Kalau kita kan sudah rusak dari Orde Baru karena partai dibuat dari atas. Tapi kalau partai-partai di Eropa sudah dibuat itu dibuat dari bawah, dari sejak Perang Dunia Kedua gitu. Jadi kalau kita nggak ada 65, kita nggak ada peristiwa 65 tuh partai-partai kita cukup organik ya. Partai yang kita miliki sekarang kan nggak organik, itu kan perusahaan ya, itu korporasi tersendiri, korporasi politik. Jadi kalau Anda ada di Eropa gitu, kuliah di sana misalnya, Anda akan tahu bagaimana beberapa mahasiswa atau orang-orang seperti kita itu akan bangga punya partai. Kemudian pada waktu itu ketika saya studi di di sana banyak kawan-kawan dekat saya itu dari partai hijau dan partai kiri, gitu. Partai hijau dan partai kiri. Dan setiap partai itu biasanya punya think tank. Think tank itu kayak lembaga-lembaga riset gitu. Nah, saya punya harapan bahwa Indonesia akan seperti itu, tapi kayaknya enggak deh. Indonesia tuh jauh lebih liberal daripada mbahnya liberal sana ya. Jadi udah pokoknya apa aja uang gitu ya. Jadi apa aja uang. Jadi itu strategi. Jadi saya tidak keluar rumah gitu. Jadi saya tidak keluar rumah. Ini hanya apa ya, kronologi bagaimana Dewi Chandraningrum ada dalam sebuah konteks dan bisa memaksimalkan peran itu. Jadi sangat simpel, mintalah tolong. Mintalah tolong narasikan apa yang terjadi itu. Jadi apa yang ada di sana dinarasikan, dicatat ya, dicatat, minta izin, dicatat, minta izin, dicatat, minta izin, dipublikasikan, dicatat, minta izin, dipublikasikan gitu. Karena itu membantu mensirkulasi ya percakapan-percakapan seperti Mbak Mai tadi bilang itu harus kata-kata itu harus terus digulirkan. Kartini kendeng terus kita nggak boleh bosan gitu. Kita harus terus-terusan. Karena kalau nggak nanti kita kalah dari buzzer ya. Jadi kata-kata yang nempel di telinga kita itu kata-katanya buzzer gitu. Ya kata-kata kita gitu ya, kata-kata kita sebagai ilmuwan dalam tanda kutip. Jadi itu ada proses kemanusiaan yang sangat naif, yang murni ya, murni itu apa? Ya nggak usah berpretensi lah, sok A atau sok B atau sok C, minta tolong saja lah gitu ya, minta tolong saja lah. Sesimpel itu. Jadi minta tolong. Jadi advokasi itu bukan sesuatu yang rumit gitu, sesuatu yang rumit atau sesuatu Anda harus doktor atau Anda harus profesor, enggak. It is very simple gitu. Kalau Anda punya call, Anda punya panggilan dalam hati dan panggilan itu murni gitu, itu akan banyak menolong karena kalau kita minta tolong seluruh dunia ini akan berkonspirasi ya untuk menolong kita. Jadi ada karena energinya akan sama ya. Jadi kita ketemu. Jadi saya juga secara pribadi belajar secara spiritual ya sejak saya bertemu dengan kawan-kawan perempuan-perempuan dari masyarakat adat dalam tanda kutip saya bisa melukis gitu. Sebelumnya kan saya itu Jerman banget gitu otak saya gitu gitu kronologi ngelakuin itu gitu. Begitu kenal di Kendeng itu mau ketemu jam berapa itu sudah nggak ada jam, udah nggak ada ini, jadi sudah waktu itu mengalir begitu saja. Jadi ada hal-hal gitu. Dan dari mereka saya belajar bahwa saya tidak percaya bahwa kita miskin. Dalam paradigma pembangunan baik internasional baik nasional kita diajari bahwa kita miskin. Saya nggak percaya kita miskin. Satu. Yang kedua adalah kita diajari bahwa kita bodoh. Saya nggak percaya kita bodoh gitu ya. Jadi Anda perlu berjalan-jalan ke bagaimana masyarakat adat membuat lumbung, bagaimana mereka menata pertaniannya secara sustainable gitu ya, bagaimana mereka membangun candi, mereka membuat wayang gitu. Jadi kita bukan bangsa bodoh secara genetik gitu. Kita sangat jenius. Itu yang membuat kemudian saya bisa melukis. Jadi hal-hal yang ketumpuk-tumpuk oleh pendidikan modern gitu keluar gitu. Jadi hal-hal yang tidak terduga. Itu Zeni, saya kira tidak ada hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang sangat simpel, yang sangat murni gitu.
Baik, terima kasih Bu untuk jawabannya. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing juga nih Ya, soal silahkan. perempuan kendang yang pernah punya pengalaman di sana. Silahkan teman-teman, adakah? Linda Tagi nih. Linda, silahkan Kak. Kebetulan Kak Linda kemarin juga hadir di diskusi pertama Jagat Setara. Kemudian sekarang hadir lagi. Apakah Kak Linda? Himas tuh, ada Himas Nur. Betul Kak Himas, boleh banget Kak Himas kalau mau sharing. Olin, gimana kabarnya Olin? Hai, apa kabar? Aku baik-baik aja, aman. Sehat ya? Enggak kebanjiran kan? Semoga enggak ya. Aku udah Kabupaten Bogor, Say, bukan di Jakarta. Nah, oke, aku tidak Jauh. ya pemahamanku atas Jakarta tuh buruk sekali, oke. Aku selalu bilang aku rumahnya di Cibubur, bukan di Jakarta. Oke. Karena I pray for the best deh. beda provinsi udah. Oh iya ya. Ya. Aku udah di Jawa Barat. Ya, aku tuh buruk sekali pengetahuan tentang Jakarta. Linda, silakan Linda. Kak Linda, aku udah lihat udah on cam, boleh? Halo Mbak Dewi, Iya. senang sekali bisa mendengar cerita-cerita dari Mbak Dewi. Aduh, aku minder loh ngomong kalau ada Mbak Dewi. Soalnya aku tuh pengagum berat Mbak Dewi. Jadi aku pengagumnya Linda. Kemarin sempat jadi kontributor menulis tentang ekofeminis dan editornya Mbak Dewi. Aku tuh sampai sebulan nggak menulis saking mindernya karena merasa tulisanku buruk sekali. Terima kasih Mbak Dewi atas cerita-ceritanya. Aku tidak punya banyak pengalaman sebenarnya tentang ekofeminis, terkhususnya ekofeminis kalau membahas perempuan dan lingkungan di belahan Indonesia yang lebih besar. Tapi aku lahir dan besar sampai tamat SD di Pulau Sabu, itu salah satu pulau kecil di Nusa Tenggara Timur. Ibuku seorang pemasak nira dan peladang, dan masa kecilku banyak dihabiskan di ladang dan di depan tungku nira itu. Aku menyaksikan ibuku aku bertumbuh sambil menyaksikan ibuku itu. Yang aku ingat sampai hari ini adalah bagaimana ibuku pergi memikul air. Jadi di Sabu itu orang biasa memikul air biasanya pakai pelepah lontar. Di kedua ujung pelepah itu nanti ada ada wadah untuk menampung air. Zaman dulu sih masih menggunakan daun lontar, tapi sekarang mereka sudah menggunakan ember. Nah itu yang aku ingat sampai hari ini adalah mamaku memikul air itu di bahu sebelah kanan, sedangkan tangan kirinya sambil menggendong aku. Itu yang membekas sampai hari ini. Dan mamaku yang hanya tamat SD dan aku yang seorang sarjana, sampai hari ini aku selalu merasa kecil di depan mamaku karena sudut pandang seperti pada umumnya sih konstruksi sosial kami di NTT itu kan selalu membentuk pola pikir kami bahwa menjadi PNS itu adalah sesuatu profesi yang sangat keren seperti itu. Dan sudut pandang seperti itu seringkali sangat mereduksi peran-peran perempuan adat. Nah, aku secara pribadi melihat mamaku sebagai seorang perempuan adat, juga merawat nilai-nilai atau tradisi-tradisi lokal yang sejauh ini oleh generasi milenial dan generasi X itu hampir dilupakan. Sekarang generasi milenial itu banyak yang memilih merantau karena lagi-lagi mungkin bertani itu merupakan sesuatu hal yang memang sulit ya. Bukan mungkin, tapi memang pasti itu hal yang cukup sulit. Jadi kebanyakan anak-anak muda dari Sabu itu merantau. Tapi yang menarik di masa pandemi ini adalah aku menyaksikan, karena kebetulan sekarang tinggal di Kupang dan Kupang menjadi tempat transit tempat transit dari misalnya teman-teman yang merantau ke Jawa, merantau ke Bali, merantau ke pulau-pulau besar di Indonesia lah, pasti akan transitnya ke Kupang dulu baru ke Sabu. Jadi rumahku tuh sering menjadi tempat penampungan
adik-adik yang pulang dari tempat merantau, dan entah kenapa aku secara pribadi melihat mereka kembali setelah pandemi itu rasanya seperti bahagia sekali, karena aku melihat bagaimana pandemi itu selain juga berdampak tidak baik terhadap kesehatan kita, juga tidak baik terhadap ekonomi pastinya, tapi di samping itu juga aku melihat bagaimana pandemi itu sendiri mengembalikan anak-anak daerah ke rahimnya, ke rahim lontar, ke rahim ke rahim ibunya sendiri, ke hadapan orang tuanya, dan turut membantu orang tuanya selama masa pandemi ini di kebun, dimanapun itu, terutama di Sabu itu mereka bantu memasak nira. Itu sesuatu yang cukup membahagiakan aku menyaksikan proses itu, karena Sabu itu sangat kering sekali dan sering sekali terjadi gagal panen di sana. Musim hujannya juga sangat sedikit, curah hujannya pun sangat sedikit. Itu biasanya hanya dari Desember sampai paling lama itu Februari, Maret itu sudah tidak ada hujan di sana. Jadi satu-satunya pohon yang bertahan hidup di Pulau Sabu itu, maksudnya pohon yang juga sebagai berfungsi sebagai ketahanan pangan itu hanya pohon lontar satu-satunya. Jadi aku lahir tahun 92 sampai tahun 2004 tinggal di Sabu. Aku salah satu anak yang besar dengan lontar itu. Jadi dari tahun 92 sampai tahun 2004 itu aku mengalami sendiri, kami itu hanya makan nasi hanya sekali saja dalam sehari. Paginya itu hanya minum tuak, malamnya pun hanya minum gula Sabu. Ya syukur-syukur orang-orang yang tinggalnya dekat laut, mereka bisa makan dengan ikan. Tapi kalau orang yang jauh dari laut, mereka hanya bertahan hidup hanya dengan lontar saja gitu. Jadi tadi sharing dari Mbak Dewi itu sangat menarik, bahwa kadang-kadang kita melihat kecenderungan berpikir kita tentang feminisme itu selalu melihat bahwa feminisme itu adalah sesuatu yang lahir dari ruang akademik semata. Tapi ada satu yang menarik, itu yang di buku Ekofeminisnya Maria Mies dan Vandana Shiva yang di bab 2 tentang bagaimana meneliti yang berperspektif feminis. Di situ Maria Mies menulis bahwa feminisme itu tidak serta-merta lahir dari ruang akademik semata, tapi dari pengalaman perempuan yang beragam. Jadi itu bisa dari dari rumah tangga sendiri, karena selama ini kan kita berpikir domestifikasi itu berarti ini karena perempuannya tidak mampu. Padahal sebenarnya perempuan itu punya kapasitas yang luar biasa, hanya karena memang konstruksi sosial yang mendomestifikasi mereka. Dan dari situ juga perempuan itu sendiri mengasuh anak-anaknya itu menjadi ya aku kira kita yang hadir di ruangan ini pun adalah orang-orang yang dibesarkan oleh ibu-ibu yang hebat, yang saya tidak tahu seberapa banyak ibu-ibu dari teman-teman di sini yang didomestifikasi, tapi aku pikir salah satu ibuku adalah ibu yang didomestifikasi, tapi itu sama sekali tidak menutup ruang untuk kita belajar dari teman-teman yang lain. Misalnya mengenal Mbak Dewi saja itu sesuatu yang luar biasa buat aku. Itu saja Mbak Dewi, terima kasih. Ya, keren sekali. Terima kasih ya ceritanya. Sama-sama. Itu luar biasa ya, itu mengingatkan saya pada pentingnya menjaga hak dan kesehatan reproduksi dan seksual perempuan gitu, karena HKSR perempuan tuh banyak sekali dilanggar oleh negara ya, dan udah dibatasi oleh tradisi, dilanggar oleh negara ya. Baik, terima kasih banyak Kak Linda untuk sharing-sharingnya. Teman-teman bisa juga cek jawaban dari pertanyaan aku versi dari Kak Olin nih di kolom chat, boleh dibaca. Dan karena waktu kita sangat terbatas nih Ibu Dewi dan teman-teman, sayang sekali padahal masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Tapi mungkin aku ada pertanyaan terakhir nih Bu, karena waktu kita sangat singkat. Boleh dong Ibu ceritakan harapan Ibu ke depannya gitu, terkait kondisi perempuan adat dalam ekofeminisme dan lain-lainnya. Silakan. Baik, terima kasih. Saya kira tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh perempuan dalam kerangka krisis iklim adalah salah satunya adalah krisis HKSR ya, krisis terhadap hak dan kesehatan reproduksi dan seksualnya. Jadi kalau nggak ada air, itu akan punya kaitan pada cash flow kita gitu. Jadi
Kalau ada bencana itu akan ada kaitannya dengan kesehatan reproduksi kita dan itu sangat berbahaya gitu. Seharusnya HKSR itu menjadi jantung dari kebijakan di Indonesia juga gitu. Jadi bukan itu kan KB Caspro itu kan urusan perempuan itu. Ya kali presidennya semua lahir dari batu ya. Karena kalau ada problem pada Caspro perempuan akan ada problem juga pada generasi selanjutnya gitu. Cara kita merawat generasi selanjutnya. Itu juga kaitannya dengan apa yang dinarasikan oleh Linda tadi, bahwa perempuan adat itu jauh lebih rentan daripada kita gitu ya. Kenapa? Karena dia ada dalam struktur adat, yang struktur adat itu ada yang matriarki, ada yang patriarki gitu. Kemudian dia juga ada di dalam struktur negara yang secara vertikal itu juga banyak sekali melakukan persekusi ya, persekusi terhadap mereka sebagai sebuah komunitas, kemudian juga mengambil lahan mereka gitu ya, melanggar hak budaya mereka gitu. Jadi lapis yang mereka terima itu jauh lebih berat ya, lapis pelanggaran yang mereka terima tuh jauh lebih berat daripada kita, jauh lebih berat daripada laki-laki dalam masyarakat adat gitu. Karena kan laki-laki dalam masyarakat adat punya banyak privilege ya, punya banyak privilege. Kita sering diminta untuk selalu bertanya check your privilege ya, selalu ya. Check your privilege itu maksudnya adalah kita harus ngecek seluruh keistimewaan, seluruh hak istimewa kita dibandingkan dengan subjek yang kita diskusikan atau subjek yang sedang kita riset atau subjek yang sedang kita tulis atau subjek yang sedang kita advokasi, supaya kita jauh lebih sensitif. Karena ya, ketidakadilan itu tidak tunggal, tetapi ketidakadilan itu beragam. Kita kan tidak adil, oke tidak adil, tetapi there are myriad of injustice ya. Jadi ketidakadilan itu sangat beragam. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakadilan yang beragam itu adalah pertama faktor natalitas ya. Ia lahir di mana, ia dilahirkan oleh siapa, ia lahir dari kelas apa ya, kelas ekonomi apa, ia lahir dari masyarakat apa gitu ya. Faktor natalitas, faktor kelahiran. Kemudian berikutnya adalah faktor keluarga ya. Faktor keluarga, apakah dia lahir dari keluarga, dia ada dalam keluarga yang utuh, atau dia dari keluarga broken home, atau dia dari anak yang punya bermasalah dengan hukum gitu, ataukah dia mengalami kekerasan di situ. Kemudian household faktor yaitu faktor rumah. Kita selama pandemi juga diajari untuk selalu check your privilege. Misalnya rumah saya di kota, saya di perumahan, rumahnya sempit gitu, kemudian saya di kebanjiran misalnya. Kemudian saya ada di desa, lahan saya luas gitu, dan lain-lain dan lain-lain. Kemudian ada TV, tidak ada TV gitu ya. Jadi ketidakadilan itu sangat beragam. Kemudian selain faktor itu adalah faktor demografi. Kita ada di Jawa atau di luar Pulau Jawa. Kalau kita di luar Pulau Jawa, di daerah mana? Kalau kita di Jawa, ada di mana? Apakah ada di kota atau ada di luar kota? Kalau kita ada di kota, ada di mananya dari kota itu. Jadi, kamu orang Jakarta, belum tentu juga kalau dia adalah kelompok miskin kota. Kemudian faktor berikutnya adalah kelas sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Faktor-faktor ketidakadilan yang beragam itu dalam tanda kutip salah satunya yang terkenal gitu ya, yang dilontarkan oleh Kimberly Crenshaw adalah teori yang disebut sebagai intersectionality gitu ya. Ada interseksionalitas antara gender, ras, kelas ya, dan itu bisa kita kembangkan sekarang bahkan sampai dengan yang disebut sebagai age, usia gitu. Jadi
Kalau ada yang mengalami kekerasan, usianya apakah dia sudah menikah, apakah usianya di atas 60, ataukah usianya dia balita gitu ya, mengalami diskriminasi ya. Diskriminasi berpakaian misalnya yang dipaksakan atas nama agama tertentu, apakah itu menimpa orang seperti saya berusia 46 tahun atau anak yang baru masuk PAUD berusia 5 tahun gitu. Jadi jenis diskriminasi, jenis ketidakadilan itu dirasakan dengan cara yang berbeda meskipun itu sama gitu, berbeda karena dia usianya berbeda. Kemudian gender, 19 adalah gender. Apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, apakah dia minoritas seksual ya. Kemudian selain itu adalah juga pendapatan gitu ya. Kemudian juga nasionalitas ya, dia ada di negara mana gitu ya, dan lain-lain. Jadi pelajaran yang bisa dipetik adalah bahwa tidak ada hal yang universal, umum, dan bisa diteorisasikan satu untuk semua, ya, satu untuk semua. Hal-hal itu adalah unik, spesifik, temporer, subjektif, parsial, relatif. Jadi semua punya lokasi yang sangat unik. Gitu, Zen. Baik, terima kasih banyak Bu Dewi. Aku banyak banget dapat insight dan pengetahuan dari diskusi sore ini yang sangat padat. Gitu. Kita banyak ngomongin food estate, paradigma pembangunan, perempuan adat dan ekofeminisme, dan banyak hal lain yang berkaitan bahkan sampai hak kesehatan seksual dan reproduksi gitu.